tangan tahiyat tuh nggak mungkin dipakai maksiat. Malu tiap hari jari telunjuk nih pakai tahiyat. Bahkan ada yang gerak-gerak begini tuh. Nanti kita belajar ya, kita belajar. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah ntar ya. Ya, kita belajar. Intinya tangan tahiyat, telunjuk pakai sholat tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang gerak-gerak, dipakai sholat. Apa nggak malu telunjuk ini digunakan maksiat? Mendapatkan percikan apa? Rahmatnya. Jadi kalau kita mengaku umatnya Rasulullah, cukup dengan mengatakan saya muslim, umatnya Nabi Muhammad, maka apa yang pertama kali dikonfirmasi oleh Nabi SAW? Ternyata maaf, bukan berapa rajin Anda puasa, bukan berapa banyak Anda sholat, bukan berapa kali Anda umrah dan haji. Yang pertama kali dikonfirmasi, berapa mulia Anda mempraktekkan hasil ibadah itu melalui akhlak dan kasih sayang dalam kehidupan. Yuk kita contohkan hadis sahih, hadis Muslim. Maaf ya, ada orang datang kata Nabi di hari kiamat. Ini cepet aja nih pakai terjemahan. Dia membawa pahala rajin sholat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, rajin sholat. Hati-hati nih kalau saya sampaikan dari Nabi berarti akan kejadian nih. Rajin sholat. 2 wasyamin, rajin puasa. 3 wazakatin, rajin zakat. Wa ya'ti qad syatama hadza. Cuman sayang kata Nabi, dia datang rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat, tapi saat yang sama ternyata membawa dosa, rajin mencela orang lain. Wa qadzafa hadza, rajin menuduh orang lain. Wa daraba hadza, rajin bertengkar dengan orang lain. Sama-sama muslim, sama-sama sholat, tapi senang mencaci satu dengan yang lainnya. Sama-sama ngaji, ngajinya Quran, sunnahnya sunnah Nabi Muhammad SAW, tapi sama-sama rajin menuduh. Ada yang begitu sekarang? Ayo jawab, kenapa diam? Ada tidak? Ada tidak? Yang paling dahsyat tuh yang terakhir tuh, wasafaka dama hadza. Ada yang kelihatannya sholat, rajin kumpul-kumpul, tapi ternyata tidak membekas dari sholatnya, dan dia menumpahkan darah membawa nama Islam di dalamnya. Tembak orang, Allahu Akbar, bom orang, Allahu Akbar, dan tidak dibenarkan dalam syariat. Dan itu kejadian. Ini seringkali saya bahas ya untuk tidak pernah berulang. Insya Allah tidak akan kejadian lagi di negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Pak Kapolda, Pak Iqbal itu waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu, buar meledak itu Bu. Saya itu sedang di Lampung Bu. Itu jamaah instruksi angkat tangan. Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Kata Nabi akan ada umat yang aneh-aneh begitu tuh. Nah kalau ada yang begitu, itu berarti belum berhasil sholatnya. Karena orang kalau sudah sholatnya benar itu, yang pertama dikonfirmasi itu bukan berapa panjang rukuknya, bukan berapa panjang sujudnya, tapi yang dikonfirmasi oleh Allah, innas sholata tanha anil fahsya'i wal. Itu apa itu fahsya? Keburukan yang bersumber dari syahwat, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kata-kata kotor. Jadi kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan pernah terlibat dalam pornografi. Kalau ada orang sholatnya benar, tidak akan melambai. Bukan di sini nih ya, bukan di sini nih. Jakarta sono ada yang tangkap sama polisi. Terima kasih itu. Malam-malam kena razia. Nama siapa? Nia Pak. Yang benar Nia. Nama lengkap Kurniadi. Nah, kalau sholat tuh nggak begitu. Laki-laki laki-laki, perempuan perempuan. Ya, hati-hati. Jangan sampai Anda sholat ternyata diperiksa di handphone yang dibawa dalam sholat gambar-gambar yang tidak elok. Itu fahsya, Joni. Itu fahsya.
mungkin ada orang sholat, melanggar ketentuan sholat, keluar dari rahmat, berbuat fahsya, itu mustahil. Zina, fahsya. Selingkuh, fahsya. Betapa banyak sekarang orang ketangkap karena selingkuh. Paling sebel begitu masuk ke pengadilan pakai kerudung. Begitu ditangkap pakai peci. Ya. Dan ini yang pertama kali dikonfirmasi. Orang sholat itu pasti pancaran pertamanya rahmat. 2, mungkar. Keburukan yang diingkari oleh hati, sumbernya maaf, nafsu perut dan akal. Menipu, mungkar. Bikin hoax, mungkar. Berselisih, mungkar. Merampok, mungkar. Membunuh, mungkar. Korupsi, mungkar. Yang dicek oleh Allah pertama kali konfirmasinya, sekali lagi, bukan berapa panjang Anda rukuk dan sujud, berapa banyak Anda menebarkan rahmat selepas sholat. Karena itu sholat ditutup dengan kalimat rahmat, damai, tenang, tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita dalam setiap gerakan sholat dilatih 3 hal. 1, menebarkan salam. 2, menebarkan rahmat. 3, menebarkan berkah. Orang sholat. Jadi mustahil ada orang sholat korupsi. Tangan tahiyat tuh nggak mungkin dipakai maksiat. Malu. Tiap hari jari telunjuk nih pakai tahiyat. Bahkan ada yang gerak-gerak begini tuh. Nanti kita belajar, ya. Kita belajar. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit salah ntar ya. Ya, kita belajar. Intinya tangan tahiyat, telunjuk pakai sholat, tahiyat. Ada yang lurus, ada yang begini, ada yang gerak-gerak, dipakai sholat. Apa enggak malu telunjuk ini digunakan maksiat? Hati-hati pas sekda tuh ya, teman-teman yang lain. Lagi ada proyek tawaran, datang orang mengatakan, Pak, ini kan ada renovasi. Kami ikut Pak, Bapak tunjuk langsung fee-nya 10 miliar. Mau Pak? Karena beliau udah ngaji, beliau jawab, maaf ya, ini telunjuk saya telunjuk tahiyat, tidak akan saya gunakan untuk maksiat. Masya Allah. Ya. Ya, tapi namanya setan. Dia nggak kenal putus asa. Antum bari takbir aja digoda. Udah baca belum hadisnya? Kalau belum sholat semua fokus. Tapi begitu Anda takbir kata Nabi, setan datang goda orang sholat, namanya khanzab tuh. Kata Nabi, dia tanamkan semua hal yang tidak ingin diingat jadi ingat. Anda kan tadi pas takbir Isya udah beda kan? Ini ustadznya bener ada nggak gitu kan? Tadinya nggak begitu, jadi begitu takbir muncul semua. Artinya apa? Setan kadang melampaui itu. Tolak. Jari saya jadi tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Balik lagi dia. Rapat balik, Pak. Nambah katanya Pak, 20 miliar. Bentar deh saya istikharah dulu. Nggak boleh ada istikharah dalam maksiat Pak. Istikharah. Nah itu perilaku itu ada. Apa yang terjadi? Jangan main-main tuh. Hadis Muslim, standar kedua dalam sahih di bidang hadis, Bukhari dan Muslim, sahih. Maka apa yang terjadi? Maaf ya, maaf nih. Kalau ada orang sholat lalu mencela dan nggak tanggung-tanggung yang dicela imamnya tuh. Begitu keluar tuh imamnya belagu banget tuh, baru lulus dari pesantren aja Yasin. Padahal maghrib sholatnya misalkan. Itu maaf tuh. Kalau ada orang sholat lantas mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung ditransfer kepada yang dicela itu. Jadi masya Allah tuh. Enak tidak dicela? Pengen ditransfer. Ini baru pulang umrah nih, habis umrah misalnya, maaf nih ya, membanggakan diri, menzalimi orang. Zakat, habis zakat misalnya mengangkat status, merendahkan yang dizakati. Ya izin Pak, ini saya ada zakat, memang nggak banyak, cuma 25 juta. Waduh Pak, terima kasih banyak Pak, semoga Bapak berkah. Enggak, ini kan dari Allah saja. Ini kan kewajiban saya, Bapak kan miskin. Misal. Memang keluar tapi nyakitin, itu terima uangnya. Saat Anda menerima itu, Anda mendapatkan plus transferan pahala zakat dia pada Anda. Itu begitu seseorang berbuat baik dalam amalan ritual, berbuat buruk secara sosial, terjadi transfer pahala kepada yang dizalimi. Fa in faniyat hasanatuhu,
Jika habis bekal baiknya, ada sisa menzalimi orang, dibawa keburukan orang itu ditimpakan kepadanya, faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka, disebut oleh Nabi al-muflis, orang bangkrut. Jadi perkara rahmat itu bukan perkara asing bagi kita. Perkara berbuat baik itu bukan perkara yang sederhana, tinggi, sampai semua ibadah ritual itu ukuran akhirnya adalah nilai-nilai kebaikan yang kita pancarkan dalam kehidupan. Jadi kalau temanya moderat, kita itu udah khatam. Karena semua ayat Qur'annya mengarahkan kita kepada aspek-aspek kemuliaan. Yo, satu sudah tuh. Muhammad tadi sudah kita bahas. Disebut Muhammad dan kita mengaku umatnya Nabi Muhammad, praktekkan ajaran kasih. Kepada siapa? Lil alamin. Apa lil alamin di sini? Saya percepat. Semua alam. Semua manusia alam bukan. Hewan alam bukan. Tumbuhan alam bukan. Allahu Akbar. Orang Islam itu bukan hanya baik sama manusia, pada hewan dan tumbuhan pun baik. Yuk, saya cek pelan-pelan ya. Di sana banyak tumbuhan ada. Tadi lewat tumbuhan kan? Boleh nggak nginjak sembarangan? Boleh nggak nyabut sembarangan? Nih, yang saya gambarkan bukan yang itu. Yang ingin saya gambarkan dalam suasana damai saja nggak boleh ya. Yang mau saya gambarkan suasana perang yang sedahsyat-dahsyatnya. Yang paling dahsyat. Tidak ada kasih sayang, tidak ada kebahagiaan. Makanya di surat At-Taubah, Al-Bara'ah, surah 9, itu kenapa dibukanya tidak dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semua surat pakai Bismillahirrahmanirrahim. Cuma surah At-Taubah satu-satunya yang tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahirrahmanirrahim tetap jumlahnya 114. Karena yang tidak ada di At-Taubah diganti di An-Naml ayat ke-30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahman. Kenapa At-Taubah nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Karena At-Taubah itu izin membela diri saat diinvasi, saat diserang, saat dijajah, datang pasukan mau menghancurkan Nabi di Madinah, turun izin bela diri, disebut dengan jihad. Tapi karena dalam jihad praktek militer itu ada peperangan, tak ada rahmat Allah, tak ada kasih sayang dalam perang, maka tidak dibuka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan tanya pada para pertempur ini, ada nggak dalam perang pakai kasih sayang? Izin nembak ya, sakit nggak? Maaf ya, nggak ada begitu. Gak ada bidik-bidik, kunci-kunci, tembak-tembak, gak ada kasih sayang. Cuman sedahsyat-dahsyatnya perang, maaf, dalam Islam itu aturannya ketat, jangan cabut tanaman. Di mana ada aturan itu? Dalam perang, jangan mencabut tanaman sembarangan. Jangan menginjak tanaman-tanaman yang sedang tumbuh bagus. Dalam perang, Anda bayangkan. Maka kalau dalam perang saja tidak dibenarkan kita menghilangkan rahmat pada tumbuhan, bagaimana dosanya orang yang menggunduli hutan dalam suasana damai? Bagaimana dosanya orang yang menyebabkan banjir bandang karena menggunduli tidak dikembalikan pada sifat yang baik lagi? Itulah sebabnya kenapa menanam pohon itu begitu banyak pahalanya. Saya senang kalau lihat TNI Polri tanam pohon, itu pahalanya banyak. Karena gambaran dari rahmat. Jadi Islam itu jangankan pada manusia, tumbuhan dijaga. Hewan. Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Disembelihnya dijatuhkan dulu atau dibiarkan berdiri sembelih? Jatuhkan dulu. Jatuhkannya lemah lembut atau kasar? Oh, masa? Lihat wajah-wajahnya nggak pede itu. Lihat dalam Islam sampai diajarin zikirnya. Teman-teman tinggal buka YouTube, klik ya cara menenangkan kambing sebelum disembelih. Itu ada, tutup dengan telinga ke matanya, bacain depannya, tidur kambingnya. Kalau sapi bacain tenang, jatuhkan lembut, jatuh sendiri. Dalam Islam cuma diajarkan. Yang paling hebat, tajamkan pisaunya sebelum penyembelihan. Kata Nabi, tajamkan pisaumu supaya tidak menzalimi hewan yang akan disembelih itu. Dan dipastikan sekali tarik selesai, bukan digorok-gorok begini. Dan hebatnya, tajamkan pisaumu dan tidak dilakukan di depan hewannya.
Awas Idul Adha tuh, jangan sampai terjadi diasah depan kambingnya. Sabar ya. Ini bentar nih, paling sebentar klik habis. Ini saya lihat ada aja habis disembelih, kepala kambingnya kasih rokok. Mana oknumnya sini tuh? Itu menghilangkan rahmat. Anda bayangkan hewan. Dan betapa banyak ada orang dapat ampunan Allah karena hewan dan dapat azab karena hewan. Pernah dengar ada seorang perempuan, maaf Bu ya, bukan ibu yang di sini nih. Ya. Seorang perempuan yang dihukum di neraka gara-gara menyiksa kucing. Pernah dengar kisahnya? Miara kucing sengaja tidak diberi makan, dizalimi, tidak diberi minum, hanya diperhatikan sampai datang mautnya. Direspon oleh Nabi dengan kalimat yang sangat luar biasa dahsyat. Akan diperlakukan serupa ia di neraka. Tapi sebaliknya, seorang perempuan malam yang divonis oleh manusia-manusia dengan perempuan yang kotor, perempuan yang bernajis, taubat hanya karena seekor hewan yang lekat dengan najis di dalamnya. Karena anjing kehausan. Perhatikan indahnya ajaran Islam. Anjing kehausan di ujung sekaratnya, dalam keadaan mencari minum, ditemukan oleh seorang perempuan malam, datang lewat. Ada kisah mengatakan dia mengambil bagian dari slop sepatunya, ada yang mengatakan dia mengambil benda di sampingnya, lalu mengambil air ke sumur diminumkan ke anjing itu sampai dia segar kembali. Begitu itu dilakukan dengan ketulusannya karena Allah, lewat anjing hidup lagi, diterima taubatnya oleh Allah. Dia belajar dari anjing itu. Anjing yang najis saja, yang dihukumi haram, dikecam oleh manusia, kadang disebut najis, dia bisa mulia dan hidup kembali. Maka saya pun ketika diburuk-burukan, dijelekkan, dinajisi oleh orang, pasti ada peluang untuk bertobat. Lewat anjing jadi taat. Bukankah ada satu hewan yang disanjung dalam Al-Quran, anjing, di surah Al-Kahf itu? Dan disebut sebagai anjing yang dihidupkan dan bisa menikmati surga. Jadi bagaimana Islam mengatur? Pada tumbuhan bagus, pada hewan baik, maka pada manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada tumbuhan dan hewan seharusnya lebih daripada itu. Itu poinnya. Dan yang paling utama sifat rahmat itu dicontohkan dulu sesama muslimnya, baru keluar. Ya, Muhammadur Rasulullah. Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ruhama, pemilik rahmat. Kata Allah, sifat umatnya Nabi Muhammad itu sesama umat Nabi Muhammad, sesama muslim, dia tebarkan rahmat. Bukan menebarkan perselisihan, bukan menebarkan cemoohan. Nah, seringkali terjadi perselisihan dan cemoohan itu babnya satu, karena kurang pengetahuan.